Sekati sampun seuning sareng sami kita ketahui bersama bahwa dalam konteks siwa tattwa, ya, dalam konteks siwa tattwa bahwa siwa itu adalah Tuhan tertinggi. Tuhan tertinggi, maka dari itu beliau juga menciptakan manifestasi. Salah satunya yaitu siwa sebagai pemberlino, siwa sebagai pencipta, siwa sebagai pemelihara dan lain sebagainya. Karena apa siwa itu? Karena kita menghendaki memohonkan puniki mohon bantuan warunugraha ida betara siwa pada saat malam siwolatri. Karena apa? Karena kita pada saat itu ingin menyucikan diri kita untuk mencapai kesejatian diri yang tidak lain adalah siwa. Karena sejatinya siwa itu bersemayam dalam diri kita. Upanishad mengatakan dehi dewalayo kewalo sajiwo prokta. Sejatinya badan ini adalah setana, tempat. Siwalah penghuninya. Ini beliau berada di dalam diri kita. Karena beliau ada dalam kita. Makanya kita memuja beliau dalam apa? Dalam konteks napi, ya konteks Trimurti sebagai pemberlino. Memperlino apa? Bukan memperlino dosa-dosa kita saja, melebur dosa-dosa kita, memperlino sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik, kata-kata kita yang tidak baik, pikiran kita yang tidak baik, semua yang tidak baik yang menghalangi kita untuk mencapai kesadaran diri. Kesadaran diri ini kan sadar akan diri bahwa kita itu bukan badan, kita itu adalah atman. Karena badan itu seperti Ratu sampaikan adalah media sang yang atma untuk berkomunikasi, berkarma. Jadi kita kembali ke sejatian diri kita, yaitu bahwa kita itu badan, bukan badan tapi atman. Ya. Kapan atman kita ketahui sejatinya saat kita atutur ikang atmori jati ini sadar atman itu bahwa dia tidak badan. Inilah yang perlu dipahami di dalam makna siwolatri itu melalui napi, yaitu melalui tribrato niki, melalui penyucian itu baru kita akan tahu sadar, oh diri saya adalah atman bukan badan. Kalau kita selamanya berbelenggu oleh badan dan indria, selamanya kita tidak akan mencapai kesejatian diri. Karena melalui badan kita itulah kita mengalami penderitaan. Badan ini yang menyebabkan kita menderita, kalau atman itu tidak menderita dia. Karena badan ini sifatnya sementara, yang sifatnya fenomenal, yang sementara inilah yang mengalami penderitaan, mengalami suka dan duka. Hubungan kita dengan material. Padahal dalam Bhagavad Gita juga disebut bahwa waeng ko Arjuna, hubunganmu dengan benda-benda material termasuk badan ini hanya menimbulkan suka dan duka, panas dan dingin. Oleh karena itu hadapilah itu semua. Badan ini sepanjang batman itu masih terbelenggu oleh badan, selama itu kita akan menderita. Maka tujuan agama itu kan tidak lahir kembali biar lepas dari penderitaan, kan? Lepas dari kesengsaraan. Karena lahir kembali itu adalah kesengsaraan. Kita lahir sengsara, makanya di dalam Pancasara disebut samsara. Sengsara. Kita lahir kembali tapi bukan merupakan hukuman dari Tuhan. Bukan merupakan kontributif tapi retributif. Retributif diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita niki, untuk melebur melebur perbuatan-perbuatan yang buruk masa lalu di kehidupan kita ini, dilakukan peleburan melalui karma-karma baik. Makanya Dewa Siwa lah satu-satunya dalam manifestasi sebagai siwa ludra untuk melebur semua itu. Disinilah kita perlu tuntunan. Tuntunan pada Siwa meniki untuk dapat melebur segala perbuatan-perbuatan atau pikiran-pikiran yang menghalangi kesejatian diri kita untuk mencapai
atman yang sejati. Kita bisa terlepas dari ke badan kasar ini, nanti sudah membawa membawa sifat-sifat kedewatan. Jadi siwalah yang perlu kita puja saat itu, karena beliaulah yang menentukan berhak atau tidaknya nanti mendapat pengampunan tergantung dari karma-karma kita. Jadi siwa intinya adalah malam siwa, malam peleburan atau malam untuk menghilangkan kegelapan. Karena pada saat itu adalah tilam kepitu, ya, 7 kegelapan seperti disampaikan tadi. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Jadi intinya siwa itu mohon tuntunan warunugraham agar kita dapat terlepas dari kegelapan, terlepas dari negatif-negatif, hal-hal negatif yang menghalangi tujuan kehidupan kita untuk kembali kepada kesejatian diri dalam hidup ini. Menawi seperti itu. Om Swastiastu, iki titiang wenten petakian amate ini makna siwadati sekadi bahwasannya wau. Niki pertanyaan tiana singkat penonton. Tadi dijelaskan bahwa dalam percakapan antara Bagawan Baraspati dengan Betara Siwa dinyatakan bahwa di sana tidak disebutkan dosa tetapi papa. Dan untuk melenyapkan papa tersebut dinyatakan bilah manah tutur ikang atma rijatinya. Pertanyaannya, bagaimana seseorang dapat mengetahui atau sudah mengalami hal tersebut? Inggih titiang singkat teman-teman kamu nike petakian titiang mantu ida nangsir sinap titiang antuk para mo santi om santi om. Yang kedua, percakapan puniki percakapan antara Betara Siwa puniki dengan Bagawan Iswara, Bagawan Baraspati. Dari percakapan itu, karena Bagawan Baraspati lahirlah yang disebut dengan Baraspati Tatwa. Nah, niki Baraspati Tatwa. Karena dalam Baraspati Tatwa itu disebutkan, kan pertanyaan bagaimana seorang dapat diketahui atau sudah menjalani hal tersebut. Kapan orang disebut atutur sangatmu ring jatinnya, kapan itu? Baraspati Tatwa menyebutkan bahwa yang disebut di sana adalah papa. Papa itu artinya buruk, dosa, hina, kegelapan. Nah, ini tidak menyebutkan dosa, papa. Nah, untuk mencapai agar papa itu, karena di sana bagaimana seorang papa dapat terlepas dari kepapaannya, Siwa mengatakan atutur ikang atma ring jatinnya. Nah, seperti tadi. Sekarang bagaimana caranya, bagaimana mengetahui bahwa orang itu telah mencapai atutur yang atma ring jatinnya. Di sana juga orang yang di mana di sana disebutkan bahwa orang yang sudah orang yang sudah hidup penuh dengan pengendalian diri, pengendalian baik di bidang makanan, baik di bidang monobrato, baik di bidang jagro, semua itu sudah terkendali, ya. Makanan tidak sembarangan, sudah itu berkata tidak sembarangan, selalu berdasarkan kesadaran. Karena jagranya sudah meningkat puniki, jagranya, tingkah lakunya dan seterusnya. Karena dari makanan itu akan mempengaruhi pikiran yang tidak baik. Dari makan puniki, kalau perolehan makannya tidak baik, nanti terpengaruh pada perilaku orang yang memakan. Masih ingat barangkali ceritanya Bagawan Bisma saat mau meninggal itu kan? Masih ingat dia makan dari perolehan yang tidak jahat dari Duryodhana, makan diperoleh dengan tidak baik, memasaknya juga akhirnya semua kebaikan keluarnya ditutup oleh darah-darah yang bersumber dari makan yang tidak baik. Bahkan ada seorang resi, dalam perjalanan, perjalanan menuju ke hutan, sampai di tengah lapang melihat sumur, sumur di bawah pohon melihat sumur, terus ada timba, ada timba di sana, terus dia menimba air karena haus, diminumlah air. Air dalam timba itu diminum, begitu habis minum, ada niat tidak baik puniki. Bagaimana kalau kita ambil aja timba ini? Timba itu mau diambil itu, sehingga orang lain tidak bisa ngambil air.
Hah? Ada niat tidak baik, resih pun nih. Setelah ditelusuri apa yang terjadi sebelumnya, ternyata sumur itu dibuatlah oleh penjahat dulu saat istirahat. Karena saat itu dia sedang membuat kemah di sana, buatlah dia sumur itu. Karena dibuat oleh penjahat, vibrasi kejahatannya masih ada di sana. Siapapun yang minum ikut terkontaminasi. Niki perlu makan itu, perlu bahan makanannya, perolehnya bagaimana, ya. Terus gitunya cara memasaknya bagaimana, niki upawasa. Dia tekun melaksanakan upawasa. Sudah itu mono itu sudah berkata tepekur konsentrasi, tidak berkata, bukan aja tidak berkata tapi tidak mengatakan yang jelek, ya. Artinya berbicara dalam konteks kesadaran tinggi, tidak berbicara, tidak membenci orang pada orang lain adalah sama dengan kita kan, ya. Apa itu istilahnya tatuamasi kan itu mono itu seperti itu, tidak mono jok menang kene cara ngeregap ke swarga gitu ya. Kalau ngeregap bukan itu maksudnya, bukan gitu ya. Mono itu berbicara penuh kesadaran, kesadaran akan Tuhan, tidak membenci orang, tidak mencakit, tidak mempina, tidak berkata kasar, semua itu dikendalikan. Sing menang, sing memunyi begau ini kadang-kadang begau. Sampun keten 3 ini yang harus dilakukan baru bisa. Terus yang berikutnya jagro, sadar, setiap sadar harus setiap saat harus sadar puniki. Yang namanya jagro itu bukan kedat seperti sadar dalam bangun tidur niki, bukan dalam, tapi sadar itu juga bukan dalam konteks swapno, bangun dari tidur, sadar itu setiap sadar dia akan dirinya sendiri, sadar apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat selalu berdasarkan kesadaran akan kebenaran, akan jati dirinya, jadi saling mengingatkan gitu, perlu tuntunan. Jadi jagro itu yang utama, jagro itu ya. Kalau kita sudah sudah bisa melaksanakan jagro, meningkatkan kesadaran akan diri kita bahwa kita ini adalah bagian atau Tuhan itu sendiri yang seharusnya bisa melaksanakan, berbuat kebaikan, menghargai sesama orang, perlu mendapatkan perilaku yang baik, memberikan perlakuan yang baik dan lain sebagainya. Semua itu setelah menjadi prinsip dalam kehidupan kita itu, bahwa brata-brata yang perlu dilaksanakan itu dapat kita lakukan dengan tekun, dapat kita laksanakan, diwujud nyatakan dalam kehidupan. Saat itulah orang disebut dengan sudah atutur ikang atmo ring jatinnya. Om Swastiastu. Inggih, Ida Si Agung, lanang istri sana pilihan kita, Ratu Ida Gane Sarang Sami, pemilat dan mewacana ring rahina sana mangkin puniki. Menenan ini siwa latri saya disebut. Kebantang untuk cerita lubdaka dan seperti kangen figur niki, iya. Di tiang nenten terbuai sari sapunika indek cerita sane sampun sering sampun bulan warsa sampun setiap tahun menawi ring sasih kepitu puniki sampun kelaksanaan sari sapunika. Yen ditiang mungkin ring kehidupan menawi sari sapunika ring kauripan puniki sampun bejantan benten ujian-ujian. Ujian nika ring malam gelap niki ujian sapunapi menawi terang gelap menuju terang kembali kan sapunika. Terang puniki dalam perjalanan niki nyujur napisane katujuan kauripan niki kebahagiaan moksartam jagadita menawi sapunika menawi netan moksa hadrika menawi dan uning andep dan sapunika apun api anduk yen ditiang kebahagiaan nika kesempurnaan nika di alam mungkin niki gelap dari terang niki mesti harus melalui gelap niki akan menuju dan menawi dari sapunika kenda ditiang Bu melalui gelap niki benten ada simbol-simbol kita
nggih wonten aris piranti-piranti. Jika sane dados juri menawi nggih jagi melintangi niki gelap niki dan disimbolkan ide Bathara Siwa sapunika malam Siwa. Siwa nika saktinya Durga. Durga nika genahne ring pura dalem. Niki sampun mejanten sami menawi niki kesumnia menawi ke dalam saja sapunika. Santokan di dalam nika gelap nggih. Menawi sane uning niki tan wonten ring teks buho petang di sini gua yang gelap saja sapunika mewah nggih. Yen sampun kegelapan ke petang nika sami menawi mekelit nggih. Sami menggalang-galang saja sapunika yen sampun digalang menawi gampang. Santokan niki ujian niki mesti harus dilalui gua petang nika. Nggih. Nika menaging nepistane ka wonten ranjau-ranjau menawi Sabto Timira niki kan ranjau-ranjau kehidupan sekali sapunika. Sadi wau sampun ke bawah stel punika nika Tri Brata nika enten nepistane bumbu yang menawi sarana untuk mencapai yang terang nika. Nah wonten aris di masyarakat puniki nggih dan generasi muda mantan dan sami sadi sapunika niki dan peleburan dosa sapunika berlomba-lomba harus melebur dosa sadi sapunika yang sekali ditiang menawi ampura karma nika perbuatan nika kan sampun mencatat sekecil apapun sekecil apapun perbuatan nika tercatat di sapunika nah dua ini sapunika kapeng pertama tunas yang majang ring singgih dari Ciadung sampun api. Apanya yang dilebur sekali wau sampun papat. Niki kan dados dilihat artinya diukur pada saat dia lepas kan sepunika. Lepas yang terang menggelap ke terang. Niki napi malih jagi kegelapan ujiannya niki dan lulus niki. Dan sapunika dan lulus niki. Nah, sane lulus nika sampun api. Nika dan menawi perilaku tunah tidang ring era global makin niki ring era modern pun niki nggih mangda jati-jati sesampun nika nggih sesampun Siwa Latri pun niki ya seluwir upawasa mono brata jagra raris ya sekali tel punika wau nyata raris ya diaston dan 100% saya di sapunika nggih 100% menawi ring upawasa ini punapi ring mono brata ini punapi ring jagra ini punapi sekali sapunika nika nyansan boleh nilai menawi nggih ayen sampun memaknai niki nggih 1 tahun 2 tahun nggih napi malih generasi muda niki nika nyansan becik napi malih di kita di tahun politik makin dan sapunika di tahun politik makin nggih jagulah pangman ngomong pang boleh mau bawa siat yastun nak kengkian anu sane tiotan sedhi sapunika redis nggih nah ati dia sedhi sapunika nunas gede ring retu si penapi menanamkan pangdan hilang begitu saja nika nggih wis niki hilang dan sapunika tanpa makna dan sapunika niki tunas yang mangda sami-sami memaknai dari wenten peningkatkan kualitas tadi sapunika di era makin puniki iya asukura didang akeh didang matur ring ajang sampun menjandan kan manut dari samunika tumedak nomade sangkaning tel punika dharma wacana puniki raris ngalaksanayang raris ten sadi sapunika nggih ri malam Siwa Latri punika malih ngiring rika godhok menawi pembacaan teks-teks benjangne wenten raris nggih mono brata ngeret ten sapunika sadi sapunika iya menika melipisan matur semua dalam nunas agung pengampura unjuk unsur atau tidang matur Om Santi Om. Yang ketiga Pak Made Muda puniki
tidak terbuai dengan cerita nggih. Cerita itu inspirasi, motivasi nggih. Mungkin diambil dari bukunya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Habis terang apa gelap lagi? Niki begitukah seperti itu? Kadang-kadang seperti itu. Sekarang tobat. Besok dosa lagi. Justru kalau berbuat dosa tambah gelap lagi. Karena apa? Mungkin coba contoh puniki nyalakan lilin dalam kegelapan. Yang nih, berarti kan terang. Udah terang, dapat kita sinar, dapat pencerahan. Sudah itu mati lilin itu tambah gelap apa tambah tidak gelap? Lebih gelap dari gelap pertama puniki. Iku kalau menambah dosa makin terpuruk gitu. Terus tapi ada nih jurinya mungkin ya ada membagi gelap dari Siwa, Durga ke dalam, intinya ke dalam, udah bertaruh dalam. Tapi Siwa, bertaruh Siwa di dalam, semuanya bersumber dari dalam, dari Siwa. Terus bagaimana atau apa yang dilebur dalam kegelapan ini agar menjadi terang. Niki memang pujonya seperti itu. Dalam Tretri Upanishad disebutkan ada punya Om asatoma sadgamaya tamasoma yotir gamaya tamasoma mertiam gamaya. Oh yang Tuhan, tuntunlah kami dari kegelapan menuju sinar suci-Mu yang terang. Tuntunlah kami dari ketidakbenar menuju ke kebenaran. Tuntunlah kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Mungkinkah itu? Niki terus itu. Padahal di dalam konteks, tapi di dalam konteks trikono lahir hidup mati kan.